Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Agustus 2025 hari Kamis. Seperti biasa juga kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, di sini siapa yang ada ambil buy di harga 3314 ya. 3314, 33 sekian ya. Intinya siapa yang ada ngambil ngebuy di area ini yang sudah saya bilang kemarin pada saat saya selesai bikin analisa ya. Kalau pas kalian nonton ini jam 11 siang ya, kalau kalian ada yang ngebuy di sini itu kalian hebat sih ya. Hebat sih di sini. Ini kalau kalian ada yang ngebuy kemarin tuh profit maksimal sampai 345 pip itu gila sih ya. Itu wadaw. Ya, itu luar biasa. Padahal saya juga heran ya, kenapa ini kan why ini pergerakan dari XAU-nya kok kena bagian resisten H4 doang ini ya, dari 14 sampai 06. Kalau pakai versi H1 itu tidak terlalu kelihatan. Kalau versi H1 cuma segini ya, tuh dari 14 sampai 09. Apakah cuma ini doang yang membuat ini marketnya terbang tinggi gitu kan? Saya juga heran, demand nggak valid banget ini sebagai resisten become supportnya. Saya rasa tidak terlalu gitu kan, kecuali kayak kemarin di 34 saya lebih percaya gitu kan. Cuma kalau yang di 12 dan 09 saya nggak terlalu percaya. Mungkin 3300 atau enggak 3290 sekitaran sini saya lebih percaya lagi ya. Apakah itu sebagai penyebabnya, atau malah ya dari segi daily ini kan marketnya itu sudah kena 61,8 soalnya ya. Tuh, jadi kemarin itu marketnya sudah kena 61,8 bahkan lewat. Nah kemarin kenapa saya tidak prefer untuk tidak bahasanya ya, paksa buy kalian, dan saya lebih prefer untuk nge-sell di sekitaran 34 sampai dan sebagainya gitu kan. Masalahnya cuma satu, pada saat penutupan candle di tanggal 19 Agustus kemarin hari Selasa, market itu tutup di bawah 61,8. Jadi kan ibaratnya Fibonacci ini kan juga berlaku sebagai support resisten juga ya kan. Support resisten yang statis, yang dimana kalau sudah kita tarik swing dari bawah sampai atas, ini kan berarti garis-garisnya tetap. Nah, karena ini market di hari Selasa tutup di bawah 61,8, makanya saya agak worry ini apakah benar berhenti di sini gitu. Walaupun di sini sih saya buat juga ya 61,8, 66, 72, kemudian 78,6. Makanya saya lebih prefer di 78,6 sebenarnya kalau ada yang mau ambil buy gitu kan. Saya pribadi mau juga ambil buy di 78,6 gitu. Cuman ya ini respect sih, resisten become support H1, H4 sih respect. Kemudian marketnya terbang tinggi ya, nggak ada koreksi sama sekali, luar biasa hebat. Nah sekarang apakah di sini kita sudah beneran bullish atau tidak? Secara trend line memang ini sudah break ya, secara trend line sudah break. Nah sebelum saya lanjut ya, seperti biasa, untuk dari segi tadi malam kita ada FOMC meeting minutes. Nah, FOMC meeting minutes di sini tidak memberikan apapun sih ya, tidak memberikan event apapun, karena dari segi meeting minutes kemarin ini kan the Fed ini kan masalah rangkuman ya. Ingat ya, FOMC meeting minutes itu adalah rangkuman dari FOMC meeting kemarin ya. Jadi schedule-nya adalah FOMC meeting dulu yang bahas suku bunga kemarin, baru setelahnya ada FOMC meeting minutes. Jadi ya udah, ini tidak memberikan statement apapun sih ya. Member dari FOMC bilang juga inflasi kemungkinan masih akan bertahan, kemudian suku bunga sekarang yang 4,25 sampai 4,5% kemungkinan tidak akan terlalu jauh dari titik netral gitu kan. Ya, tidak ada memberikan statement apapun sih sebenarnya gitu ya. Nah, untuk hari ini newsnya ini yang sedikit lumayan ya, karena ini lumayan campur newsnya nanti malam ya. Hari Kamis seperti biasa kita akan ada yang namanya unemployment claim. Diperkirakan unemployment claimnya sih ini naik dikit dari 224 ke 226. Kemudian dari segi flash manufacturing PMI dan flash services PMI itu mengalami kenaikan. Dari segi manufacturing sih bukan kenaikan, rada flat dan agak turun. Dari segi flash manufacturing PMI diperkirakan 49,8 ke 49,7, sedangkan flash services PMI-nya dari 55,7 ke 54,2. Nah itu sih agak sedikit berbeda sih ya, agak sedikit tidak masuk, ataupun bukan tidak masuk sih, lebih tepatnya
apa ya, akan melemahkan indeks dolar. Coba kita lihat ya versi ini. Versi dari mana dia ya? Kita juga akan ada Philadelphia Manufacturing Index diperkirakan akan turun. Ini jobless claim-nya, kemudian continuing jobless claim naik, turun, kemudian flash manufacturing PMI, services-nya 55, 54, 53, kemudian manufacturing-nya 49,8, 5,7. Jadi sih kemungkinan nanti malam di sini rata-rata akan memberikan sektor yang negatif bagi USD sih ya. Kemungkinan sini akan memberikan hasil yang negatif bagi USD. Cuman kita akan lihatlah ya, apakah sesuai data dalam artian bisa benar-benar melemahkan USD atau gimana. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat dari time frame daily ya. Sebelum ini saya tidak mau hapus dulu ya, tidak mau saya hapus dulu. Ini saya hapus berarti ya. Ini saya hapus, ini saya hapus. Bagian atas sudah saya hapus. Oke, dari daily kita lihat. Apakah di sini daily-nya sudah mencerminkan kita sudah membuat higher high baru, sementara sih ini belum. Ya. Memang sih kemarin itu kita ditutup dengan bullish engulfing-nya gede banget, perfect 100% gitu kan. Hari Rabu kemarin itu mengengulf body sekaligus ekor di hari Selasa. Ini benar-benar mengengulf luar biasa besar gitu kan. Dan kalau kita lihat dari segi indikatornya, ya stokastiknya nggak naik. Jadi apakah ini kenaikan yang semu? Ini saya sedikit agak bingung ya. Karena kalau kalian lihat ya, dengan kekuatan power total ya dari 11 sampai 50,18 ya, sejauh 387 pip, kalian bisa lihat stokastiknya itu nggak mencerminkan apa namanya nge-cross. Ini masih flat, cenderung ke bawah, dan dengan didorongnya hari Rabu kemarin memang itu membuat stokastik RSI-nya itu kembali lagi di angka 50. Nah, di sini apakah ini kenaikannya cuma semu? Ya, apakah ini kenaikan hanya sebatas manipulasi atau bagaimana, atau hanya mengambil orderan atau membuat banyak orang stop out dan sebagainya sih saya kurang tahu ya. Jadi sementara ini sih kalau dilihat dari segi daily-nya, stokastiknya ini masih datar sih ya, dia belum nge-cross kayak di sini ya kan, belum beneran kayak nge-cross jauh, beneran nge-cross lah, belum, sementara ini belum kelihatan nge-crossnya. Jadi ini belum kelihatan apakah ini beneran sudah naik atau belum, dan ditambah dengan RSI yang juga flat di bawah 50 untuk sekarang, ini masih berat banget saya bilang ini apakah sudah fix banget naik atau belum ya. Walaupun di sini kita membuat yang namanya bullish engulfing, agak sedikit worry itu aja. Dan kalau dilihat sih di sini dia, kalau dibilang apakah dia respect dari apa namanya breaker blocknya, ya sementara ini sih respect ya kan dia, tapi respectnya masalah cuma satu, dia itu turun sedalam hampir 70% dari breaker blocknya, kemudian baru dia mental naik. Nah saya worry-nya di sini, ini breaker blocknya sudah selesai dites, jadi kalau hilang momentum naik, ini bisa dropnya lumayan kencang. Saya worry-nya gitu doang sih ya. Tapi tetap sih biasa ya untuk sekarang adalah masih tetap bullish, tidak berubah sih pandangannya gitu kan untuk jangka panjang. Selama 3270 tidak di break, saya pribadi pandangannya secara garis besar itu belum berubah menjadi bearish ya. Cuman kalau dilihat dari market structure daily secara garis pendeknya ya, ini kan marketnya otomatis ngebuat low, high, low, high, low. Ini masih ngebuat yang namanya lower high dan lower low. Ya, jadi otomatis di sini belum menandakan yang namanya pergerakan change of character dari segi daily. Dan dari segi H4 pun dikonfirmasi seperti itu, ya. Ini dari sini kita tarik ya. Ini high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya. Kemudian lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi otomatis secara H4 ini adalah lower high terakhirnya. Nah kalau H4 ini beneran bullish dan luar biasa ekstrim bullish, ini wajib tutup di atas 3358.
Kalau tutup di atas ini maka otomatis marketnya akan berubah menjadi sentimennya beneran menjadi bullish. Ya. Saya worry-nya adalah market di sini mengulang kejadian kayak di sini. Ya, ini bisa berubah menjadi inducement-nya. Contoh kayak kemarin pada saat Senin tanggal 18 Agustus kemarin ya kan. Dia ngebuat low ya kan. Sama nih konsepnya nih. Naik, ngebuat lower low yang lebih dalam, kemudian mental tinggi. Ya kan? Sama kayak di sini nih sekarang nih ya. Nih. Dia ngebuat low, naik, turun lebih dalam ya, turun lebih dalam daripada low-nya di sini, kemudian dia mental naik. Nah, kalian bisa lihat persamaan antara yang di sini dan yang di sini. Nih, ya, ini saya geser dah. Dah, apa bedanya nih tuh? Ya, nggak ada bedanya tuh. Ya, ini yang H4 yang ngambil dari 14 Agustus dan yang ini adalah H4 yang ditarik dari 18 Agustus. Ya udah. Sama kan? Sama. Makanya saya worry-nya di sini ya. Walaupun memang dia sudah break trend line, saya worry-nya ini adalah bisa mengulang kejadian kayak kemarin. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang marketnya melihat di sini sebagai breakout trend line, berarti ya udah. Kalau memang ini cenderung untuk breakout trend line ya, maka otomatis secara H4 market ini tidak boleh turun lebih jauh di bawah 3325. Jadi kalau ibaratnya begini ya kan, dia low, lower high, lower low. Walaupun secara besarnya kan wajib change of character di sini ya kan, di 3358. Nah, tapi kalau dilihat dari sini, ini memang minor change of characternya di sini. Ya kan? Change of character di sini. Kemudian kalau dia beneran turun nanti ya, antara dia ngetes 3435 atau enggak ngetes trend line-nya di sini, dan di sini juga ada H4 fair value gap-nya. Ketika dia ngetes gitu kan, walaupun ngetesnya agak dalam juga nggak masalah, kemudian dia terjadi penolakan besar, maka di sini kemungkinan marketnya bakal membuat yang namanya internal market structure bullish. Ya, tapi untuk sekarang di sini belum bisa dikonfirmasi. Ya, sekali lagi belum bisa dikonfirmasi. Ini H4 kita ada FVG-nya. Jadi kalau di sini juga ya 34 di sini adalah support become resistance. Kemudian resistance sekarang berubah menjadi support secara H4. Jadi kalau ada yang mau berpikiran untuk nge-buy lagi, asalkan ini masih bertahan FVG H4-nya selebar itu ya tadi ya. Nih, selebar ini H4-nya. Kemudian masih respect dari trend line dan respect juga dari support become resistance, resistance become supportnya yang ada di 34 sampai 30. Dan kalau kalian pakai Fibo pun saya rasa ini adalah at least 50% penurunannya. Nah, ya kan? Dan 61,8 itu ada di 26. Makanya tadi saya bilang tidak boleh turun di bawah 25. Kalau turun di bawah 25 berarti dia ngelewatin 61,8. Berarti at least dia turun setengahnya, berarti 50% di sini. Ya kan? Sekitaran 3331, 3330 kalau ada yang ide buat nge-buy nanti di sini ya boleh. Tapi untuk sekarang sih kayaknya saya masih prefer buat ambil sell tipis sih. Ya. Kalau dari segi H4 indikatornya kalau kita lihat ya ini kencang naik ya, ini kencang naik. Kemarin kan saya udah bilang kalau semisalnya ini dia break trend line dan dia ngebabat liquidity, ini kan kena liquidity level 1 ya kan, ini sudah diambil. Ini sudah diambil ya kan, ini sudah diambil, pucuk ini sudah diambil. Nah, ketika pucuk yang ini sudah diambil, kita memerlukan yang namanya retracement. Ketika retracement terjadi, maka next targetnya adalah ini dan next target selanjutnya adalah ini. Maka tadi saya bilang kalau ini memang terjadi retracement sampai 30, 31, pokoknya mentok sampai 25 lah. Mentok sampai 25, fair value gap H4-nya masih tertahan, ya kita bisa ambil buy dengan target sampai di change of character H4 di 3358. Kalau mau ekstrim lagi sekali sampai ke 75. Itu. Tapi itu nanti ya kan, karena itu kan kita masih di sini, saya pribadi masih mengharapkan terjadinya retracement turun. Kalau dilihat dari segi H4 ini sih indikatornya secara stokastik ini gede banget ya kan jaraknya. Dan di sini kemungkinan jika memang dia ngeriset sedikit ya, ingat ngeriset sedikit, ngecross sedikit dan masih bertahan di atas 50 dan juga ditahan oleh RSI yang masih di atas 50 juga, balik lagi naik marketnya dalam mungkin, ingat ya ini 4 jam berarti 4 kali 4 16, berarti 16 jam kemudian
16 jam berarti sekarang jam berapa nih? Jam 10.37. Berarti 16 jam berarti malam ya. Kemungkinan kalau bisa sih ya, harapan saya sekarang adalah sesi Asia, sesi Eropa itu marketnya turun, mendekati sesi New York dan sampai pertengahan malam baru dia muter. Harapan saya sih gitu ya. Jadi ini sempat ngeriset sedikit stokastiknya tapi tidak terlalu jauh, dan dibarengi dengan RSI yang turun sedikit tapi tidak jauh. Kena 30, 31 mentok sampai 25, marketnya muter. Nah, itu enak untuk nge-buy. Itu ya. Cara H1 sekarang. Cara H1 kalau dilihat sih ya, ini kalau dilihat ini masih in play sih ya. Ini supply-nya masih in play. Ingat ya, supply di atas itu masih di sini ya. Ini supply di atasnya masih strong. Makanya saya bilang kalau ini sudah kena, next target adalah ini, next targetnya adalah ini. Jadi kalau supply-nya ini sudah ditembus, nanti next targetnya adalah supply di atas di 75. Gitu ya. Sekarang secara H1. Secara H1 kayaknya sih kita melihat divergence sih seharusnya ya. Ya, H1 kita melihat divergence dari stokastik dan RSI. Makanya di sini saya prefer untuk ambil sell tipis. Tapi sebentar, coba kita cari konfirmasi ya. Di sini. Kemudian di sini dia ngebuat lower high, di sini dia juga ngebuat lower high, tapi market di sini ngebuat higher high. Ya, tuh. Ngebuat higher high, di sini ngebuat lower high dan lower high. Berarti secara H1 terjadi yang namanya bearish divergence. Saya lupa sih regular ataupun hidden ya. Literally saya lupa. Pokoknya ini divergent aja. Ya, bearish divergence. Jadi kemungkinan kita melihat adanya penurunan. Cara H1 kita sih di sini ada fair value gap segede gaban ya. Ada di sini dan ada di sini. Di sini ya kan. Memang karena ini ada pergabungan fair value gap H4, jadi better kalian pakai H4-nya aja. Ya. Jadi secara H1 apakah kita prefer ambil sell? Ini sih kalau dilihat secara H1 ya, kita punya satu support yang ke day tag. Bentar, angka keramat masih in play nggak ya? Saya lupa soalnya nih. Bentar, angka keramat 3344. Let's see. Angka keramatnya masih intact, dalam artian dia close di atas 44, bertahan selama 2 jam lagi. 8 jam ya, 8 jam, kemudian marketnya turun lagi di bawah 44. Jadi sekarang secara H4 ini masih di bawah 44, di bawah angka keramat, jadi kemungkinan ini marketnya masih bisa retrace turun. Antara ya, sekali lagi, antara retrace turun atau mengulang kejadian yang kayak di sini. Saya ingatkan sekali lagi ya, ini bisa terjadi kayak begini. Ini bisa kayak copy paste. Ini saya copy paste nih, bisa begini nih candlenya nih. Nah, ini bisa begini. Nih tuh ya, tinggal saya giniin aja nih. Nah, ini bisa kayak begini loh ya. Lagi, kalau marketnya mengulang siklus kayak kemarin 18 Agustus kemarin ya, hari Senin kemarin, ini bisa drop lumayan jauh. Kalau dropnya kencang, balik lagi di bawah trendline, ini 3.300 fix kena sih ya. Ini fix kena 3.300. Sekali lagi, bukannya saya nakut-nakutin, cuman polanya itu bisa mengulang. Karena siapa tahu ini marketnya tidak respect trendline, ya kan? Turun dan turun terus, ya sudah, mau diapain. Kita sebagai trader dan juga sebagai yang bisa menganalisa ya cuma bisa mengikuti arah market gitu kan. Jadi ingat ya, selalu ada dua dua kondisi, oke? Nah, kalau dilihat secara H1 kita punya satu support di sini sebenarnya ya, di 3340. M30-nya iya, M15-nya iya, M5-nya ternyata ini adalah demand ya. Di sini ada demand ya. Atau enggak kalian mau pindahkan demand-nya ke sini juga boleh ya. Nah, di M5 sih demand-nya terakhir di sini. Kemudian next demand-nya itu ada di sini, di 3330. Ini sih yang bagus ya. Ini sih yang bagus. Tapi kalau mau cari tengah-tengahnya di sini ada. Cuman di sini saya rasa nggak akan terlalu kuat. Tapi di sini kalau kalian mau pakai juga boleh ya. Jadi kisaran dari 34 seperti yang saya bilang tadi, dari 34 sampai 30 adalah range yang kalau bisa diharapkan itu kena kemudian mantul. Itu. Oke? Jadi kalau ada yang mau ambil scalping sell, M15 sebentar. Kalau close candle di mana ya?
Sepertinya saya prefer close candle-nya di bawah 40 kali ya. Ntar ya, kalau dilihat ini 15-nya, kita coba pakai ini ya. Kalau pakai line chart dia agak ke atas. Kalau pakai candlestick dia agak ke bawah. Ekornya lumayan sih ya. H1 penutupan, coba ini kita cari penutupan H1 ya. Penutupan H1 ada di 40. Ekor bawah H1 ada di 38. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita pindahkan time frame-nya sedikit ya. Ya ini saya buat aja lah ya di sini. Nah. Set, sorry geser. Set, oke. Bentar ini 40, sebentar ini H1 ya. H1 di sana. Oke, sebentar ini saya geser deh. Geser dan ini saya geser. Oke. M30 piye, M30 sama, M15-nya nggak masuk sedikit. M5 itu adalah demand-nya tuh. Kalian bisa geser ke sini juga ada demand-nya. Ya, kalau dilihat sih di sini ya. Kalau mau ambil sell sih dia break demand dulu ya, tapi di sini sell-nya nggak bisa panjang ya. Sell-nya nggak bisa panjang. Kalau dia break, ntar kayaknya M15 deh ya. Kalau mau sih H1 ya, tapi kalau time frame-nya agak kecil lagi, possible mungkin 15, M15 ya kan. Kalau mau ekstrim sekali di M5. Ya silakan sih ya, tapi kalau di sini ya, kalau dia marketnya turun di bawah 38 selaku paling bawah dari supportnya di sini, jadi retest gitu kan, kalian boleh sell. Target sampai mana ya, ini nggak bisa panjang ya, antara 34 sampai 30, dah itu aja ya. Karena sekali lagi, kalau marketnya memilih, sorry di M15 juga ada demandnya nih tuh ya. Jadi kalau marketnya memilih untuk turun untuk retrace, ya kalian boleh ambil sell-nya, cuman nggak bisa panjang. Nah nanti dari 34 sampai 30, jika terjadi konfirmasi balik naik, ya kalian bisa nge-buy. Nanti stop loss-nya di mana? Nanti kalau misalnya ini beneran turun ya kan, beneran turun, tiba-tiba marketnya kenceng tinggi naik gitu kan, yang sekarang yang bisa saya kasih stop loss-nya adalah di bawah ini, di bawah 3323. Agak jauh sih, tapi kalau mau agak pendekan sih di sini ya. Ini M15 ya. Coba kita ke H1. Kalau dari segi H1 sih nggak mungkin di sana stop lossnya. H1 pasti harus di sini stop lossnya. Sorry, mau geser deh. Di sini ya, di bawah low-nya ini soalnya. Di sana soalnya wajib stop lossnya. Tapi kalau M15 paling dekat di sini di bawah stop loss. Jadi kalau nanti nge-buy mungkin anggaplah nge-buy di 30 ya. 30,30 anggaplah ya. 30,30. Nah, di sini ya kan. Untuk stop loss-nya tadi kan kalau mau agak jauh di sini di bawah 3323. Sorry. Iya, di bawah 3323,7. Berarti ya 3323 pas atau enggak ya 3322,5 ya. Intinya ini masih make sense ya, sekitaran 70 mentok sampai 80 pip. Kalau mau agak pendekan yang di sini ya berarti ini di bawah 70 pip, 50 sampai 60 pip SL-nya. Itu kalau nge-buy di 30. Kalau konfirmasinya ini beda ya di sini, ya ini harus siap 90 pip. Tapi menurut saya sih lebih better tunggu di sini ya. Di sini ada rally base rally soalnya nih. Lebih mantap di sini untuk nge-buy-nya nanti. Kalau di tengah-tengah kayak begini sih saya masih agak worry nge-buy-nya, itu aja sih. Ya. Kalau mau nge-sell sekarang bagaimana? Kalau mau nge-sell sekarang, memang sih secara H1 kita melihat adanya bearish engulfing di sini ya kan, bearish engulfing turun, naik dan ini turun. Nah, kalau ada yang mau nge-sell sekarang, walaupun di sini kita jelas terjadi yang namanya ada area support. Kalau ada yang mau nge-sell sekarang, stop loss-nya itu tidak perlu sejauh di atas ini ya. Cukup taruh di atas swing tadi pagi jam 6 nih ya. Berarti itu kisaran 90 pip. Harga sekarang di 43, tapi tergantung nanti kalian ngelihat harganya di mana ya.
Ini sekali lagi konfirmasinya sudah telat ya kan. Ini H1 bearish engulfing, kemudian juga secara struktur H1 juga ini marketnya masih belum change of character ya. Karena secara H1 di sini marketnya ngebuat high, low, high. Jadi otomatis kalau dia break di bawah 38 otomatis baru akan terjadi change of character. Maka ini bisa lanjut turun sampai ke 30. Tapi kalau kalian mau extreme sell di sini cuma ngelihat terjadi yang namanya tadi ya bearish divergent, kemudian di sini ada bearish engulfing, ya udah stop lossnya wajib di atas itu. Ya, di atas ini. Kalau di atas lagi nge-sell bagaimana? Kalau di atas lagi nge-sell di sini sih agak tricky sih, ya. Better kalau ada yang mau nge-sell nanti mungkin agak lumayan agak ke sini, ya. Kemungkinan sih bakal terjadi whipsaw ataupun kayak bahasa kerennya adalah liquidity sweep. Ya, kayak di sini ya kan. Terjadi liquidity sweep, kemudian kenceng turunnya, lumayan ya kan kayak kemarin dari 50 sampai 38. Bayangin tuh, liquidity sweep-nya itu lumayan jauh ya kan. Dari sini. Nah, tuh ya, liquidity sweep-nya kena sampai dari 58 ya kan, dari 50 dropnya 112 pip. Jadi kalau kalian mau ambil liquidity sweep, better saya rasa di sekitaran 74 di sini. Kalau mau ngambil liquidity sweep ya, untuk ngambil di sini. Saya lebih prefer di sini. Kalau ada yang mau counter, tapi kalau menurut saya sih kalau sudah kena ini liquidity sweep, marketnya turun sih, saya prefer ambil buy lagi sih. Itu aja, nggak mau ribet. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.